ingin menyampaikan tentang fadilah bulan puasa dan tahapan mutabaqatus shaum atau martabatus shaum, tingkatan-tingkatan yang berpuasa, Pak. Tadi untuk masalah Ba'alawi sudah disinggung oleh Gus Ilyas sama Pak Imron juga. Artinya ini hitung-hitung kita belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Duratun Nasihin, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kita bahas dari mulai sejarah awal puasa Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan di Madinah. Ini kalau di dalam ulumul Quran memahami tentang Makkiyah dan Madaniyah, di mana ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah di antaranya adalah setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka bisa ditentukan itu diturunkan di Madinah. Artinya Kanjeng Nabi sudah hijrah. Ini kalau bunyi Al-Quran itu firman Allah ya ayyuhannas, maka bisa ditentukan ayat tersebut diturunkan di Makkah. Puasa Ramadan berdasarkan beberapa dari tafsir ayat tersebut dan jumhur ulama mengatakan pertama kali diwajibkannya umat muslim berpuasa Ramadan ini di abad kedua setelah hijrah. 2 tahun setelah hijrahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Lalu apa makna daripada kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum? Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana kewajibannya diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelummu. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang pertama kali melaksanakan puasa tetap di situ dijelaskan Nabiullah Adam alaihi salam. Cuman puasanya Nabi Adam alaihi salam di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu adalah rasa syukurnya karena beliau Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Jadi setelah sekian lamanya Nabi Adam berpetualang mencari Hawa, akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah dan Allah izinkan bertemu kembali, maka rasa syukurnya Nabi Adam selama hidupnya setelah itu beliau berpuasa setiap bulan 3 hari, Pak. Jadi setiap bulannya 3 hari itu sampai beliau wafat. Nah itu yang dimaksud dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tetap orang yang pertama kali melakukan puasa tetap Nabi Adam, walaupun setiap bulannya 3 hari. Itu puasa rasa syukur karena dipertemukan dengan orang yang dicintainya, Siti Hawa. Jadi bulan Ramadan. Nah kalau bulan Ramadan yang sekarang ini diperintahkan menjadi syariat Islam oleh baginda Rasul, yakni 2 tahun setelah hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Makanya ayat ini turunnya ya ayyuhalladzina amanu di Madinah. 1, catat ya sejarah. Keutamaan bulan Ramadan di dalam kitab Duratun Nasihin, wa hukiya anna rajulan ismahu Muhammad atau ismuhu Muhammad bisa kana la yusalli qatta fa idza dakhala ramadana yuzayyinu nafsahu bithiyabi wat thayyibi wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Dihikayatkan ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad.
Muhammad ini la yusalli qat, seumur hidupnya itu dia tidak pernah melakukan sholat. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, si laki-laki yang gak pernah sholat di selain bulan Ramadan ini selalu menghiasi dirinya dengan berpakaian yang bagus, menggunakan wangi-wangian, bahkan melakukan sholat. Bahkan di dalam 11 bulan yang dia tinggalkan, sholat itu diqadha, Pak. Artinya kan 12 bulan nih. Jadi dari mulai Syawal sampai Sya'ban ini gak pernah sholat dia. Tapi kalau pas bulan Ramadan dia sholat. Bahkan sholat yang tertinggal selama 11 bulan dia qadha. Faqila lahu lima taf'alu dzalika. Kemudian si laki-laki tersebut yang bernama Muhammad ditanya oleh salah satu sahabatnya, loh, mengapa kau lakukan hal tersebut? Biasanya juga gak pernah sholat, tapi kau datang bulan Ramadan kamu berpakaian bagus, menggunakan wangi-wangian, bahkan sholat yang sudah ketinggalan diqadha. Beliau menjawab, faqala hadza syahrut taubati wa rahmati wal barakati. Bulan ini adalah bulan di mana Allah menerima taubat. Bulan Allah memberikan rahmat dan Allah memberikan berkah. Asallahu ayyatajawaza anni bifadli. Dan aku berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosaku karena kemuliaan daripada bulan Ramadan. Famata. Nah, singkat cerita, si laki-laki tersebut yang selama 11 bulan gak pernah sholat, dia hanya sholatnya di bulan Ramadan, cuman hebatnya mengqadha gitu, Pak. Kan ini yang hebatnya. Wafat laki-laki tersebut. Faro'a fil manam faqila lahu ma fa'alallahu bika. Ada salah seorang yang memimpikan si laki-laki yang bernama Muhammad tersebut. Dalam impiannya begini, ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Si laki-laki tersebut faqala ghafara li rabbi bihurmati ta'zimi ramadhana. Allah telah mengampuni dosa-dosaku dengan sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Nah, ini bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Bulan istimewa, bukan bulan siti mewah. Gitu ya. Terus sedikit lagi. Kemudian wa yuqalu as-shaumu salasu darajatin, dan para ulama membagi tingkatan puasa ini ada 3 tingkatan. 1 shaumul awami, 1 puasanya orang awam seperti kita nih. Wa shaumul khawasi, yang kedua ada puasanya orang khusus. Kemudian wasomu khawasil khawasi, ada puasanya orang khususil khusus. Khusus bin khusus. Amma saumul awami fakafful batani wal farji an qada'is syahwah. Nah, ini kita aja untuk puasanya orang awam udah sulit nih. Puasanya orang awam seperti kita ini menahan perut dari lapar, menahan dari kehormatan kita dari melakukan syahwat, itu aja sudah berat. Ya, polongo dia. Orang Banten mah. Nah, ini kita puasanya orang awam aja sudah susah. Tapi kita berharaplah mudah-mudahan kita diterima minimal ya, karena tidak ada yang tahu. Karena masalah puasa ini Allah sendiri yang mengatakan wa ana ajzibih. Saya yang akan memberikan balasannya. Gitu ya. Jadi 3 poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nanti besok untuk sahur saya sampaikan kembali. Ya Pak. Ustaz Pak. Monggo apa? Membahas tentang tingkatan puasa. Di tingkatan puasa yang awam, untuk menahan lapar, haus, dan dahaga, juga menahan nafsu syahwat, ini kan sudah berat. Terus ketika ada fatwa, silahkan kalian bermaksiat selama mencintaiku dijamin surga. Ini kira-kira dengan dalil puasanya orang awam aja sudah jebol enggak Ustadz itu? Wah, bukan jebol lagi itu. Itu sesat menyesatkan itu ya. Tidak masuk kategori itu. Terus gimana lagi? Nah, ketika ada yang seperti ini, terus para alim ulama
mendiamkan, apakah bukan salah besar Ustadz Tuban ketika ada yang memfatwakan seperti itu? Betul, tetap salah ya. Kalau istilahnya, kalau sampai ada dawir-dawir seperti itu tetap membahayakan Pak. Ya kita benar-benar dijauhkan lah Pak, dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Kembali ya, sebelum nanti diakhiri. Jadi ingat, puasa itu orang yang pertama kali di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Walaupun beliau puasanya setiap bulan 3 hari terus menerus, dan itu rasa syukurnya Nabi Adam alaihi salam karena beliau dipertemukan dengan babu Hawa. Nah sementara kalau puasa Ramadan yang kita lakukan sebagai syariat Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad itu dianjurkan, disyariatkan di tahun kedua setelah hijrah baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Qur'annya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini menunjukkan diturunkan di Madinah. Terus kemudian tahapan puasa terbagi 3 tingkatan. Ada orang awam, ada khawas, dan khawas. Nah itu saja Pak Imron. Terima kasih. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.